Hai guys, para pecinta drama Marry My Husband, mari kita lanjutkan membahas episode selanjutnya dari drama Marry My Husband versi webtoon. Jiwon menemui Yang Yuron di sebuah motel. Di sana, Yang Yuron terlihat sedang menangis. Dia kemudian menceritakan masalah yang sedang dia hadapi dengan suaminya. Awalnya dia merasa curiga ketika kamar mandinya terlihat kotor meski sebelum bekerja dia sudah membersihkannya. Lalu skincare dan sampo yang baru dia beli dan belum dia gunakan juga terlihat berkurang. Namun dia berpikir kalau dia terlalu sensitif. Karena itu dia ingin melihat kebiasaan tidur suaminya yang selama ini tidak pernah dia perhatikan. Lalu ketika suaminya tertidur, suaminya mengigau dengan memanggil sayang. Padahal suaminya tidak pernah melakukan itu terhadapnya. Untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, Yuron kemudian bilang kalau dia akan lembur. Namun Yuron kemudian bersembunyi di bawah tangga darurat dan menunggu. Tak lama kemudian, datang seorang wanita menekan kata sandi pintu yang merupakan tanggal pernikahannya. Yuron yang tak sanggup melihat keadaan di dalam rumahnya, akhirnya melarikan diri dari sana karena kalau dia masuk maka semuanya akan hancur. Sebenarnya, Yuron sudah beberapa kali berpikir untuk bercerai dari suaminya. Namun dia mempertimbangkan kebahagiaan anaknya. Jiwon kemudian mencoba menenangkan Yuron dengan mengatakan bahwa seorang orang tua tunggal juga bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya, daripada harus melihat ayahnya terus berselingkuh di samping ibunya. Yuron kemudian berpikir bahwa dia punya kemampuan untuk membahagiakan anaknya meski tanpa kehadiran suaminya. Itu karena dia yakin kalau dia punya kemampuan dan juga orang tua yang menyayanginya. Cukup adil, aku yakin kamu pasti akan lebih baik, ucap Jiwon memberinya semangat. Yuron pun berusaha mengumpulkan bukti perselingkuhan suaminya. Dia akhirnya mendapatkan sebuah foto kebersamaan suaminya dengan wanita itu di rumahnya yang diunggah di sosial media. Jiwon merasa kalau dia sepertinya pernah melihat wanita itu. Yuron menjelaskan kalau wanita itu adalah karyawan di rumah makan milik orang tuanya. Jiwon jadi ingat kalau dia pernah melihat wanita itu keluar dari semak-semak sesaat setelah suami Yuron keluar dari tempat yang sama. Yuron kemudian punya rencana untuk membalas dendam pada suaminya. Dia akan bilang kalau dia akan melakukan sebuah perjalanan bisnis. Tapi tiba-tiba dia mengalami sakit perut dan mengira kalau itu terjadi karena dia terlalu banyak minum kopi di pagi hari. Kemudian, Ji-hyuk mengantarkan Jiwon pulang ke rumahnya. Melihat Jiwon terlihat murung, Ji-hyuk pun bertanya apa yang terjadi sekarang. Ji-hyuk meminta Jiwon untuk menceritakan kepadanya jika terjadi sesuatu, karena dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya apapun yang terjadi. Jiwon berterima kasih pada Ji-hyuk, namun dia bilang kalau ini adalah masalah pekerjaan yang harus dia selesaikan dan itu bukan masalah besar. Ji-hyuk kemudian merengkuh tubuh Jiwon dan memeluknya. Pagi harinya, Yuron yang akan melakukan perjalanan bisnis sedang diantar oleh suaminya sampai ke dalam mobil. Yuron bilang kalau dia akan kembali pada hari Minggu pagi dan dia akan menjemput anaknya dari rumah ibunya hari itu. Tak lama setelah kepergian Yuron, Eugene yang merupakan selingkuhan suami Yuron datang dan memeluknya dari belakang. Bermanja-manja dengan bilang kalau dia hampir mati kedinginan karena menunggu. Suami Yuron kemudian mengajak Eugene untuk masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, Yuron dan Jiwon bersama dua orang polisi sedang menunggu di tangga darurat dan berniat menangkap basah suami Yuron bersama selingkuhannya di kamar. Saat Yuron membuka pintu kamarnya, dia melihat suaminya sedang bermesraan dengan wanita itu, membuat suaminya kelabakan karena tak mengira kalau akan tertangkap basah oleh istrinya. Eugene yang merasa malu, bersembunyi di balik selimut, meminta pada suami Yuron untuk melakukan sesuatu. Namun polisi yang ada di sana meminta keduanya untuk segera keluar. Yuron kemudian menyuruh Jiwon agar keluar sebentar dengan polisi meninggalkan dia bersama suaminya karena ada sesuatu yang akan mereka bicarakan. Namun Jiwon merasakan ada firasat buruk, sebuah situasi yang sama yang dia rasakan ketika dia meninggal dunia dulu. Oleh karena itu, dia pun tak mau pergi dari sana dan mengancam suami Yuron kalau dia akan menghancurkan kepalanya kalau suami Yuron itu berani menunjukkan tangannya ke arah Yuron.
Jiwon pun kemudian menghancurkan meja rias di kamar Yuran dan meninggalkan kamar itu. Tak lama kemudian, Yuran kembali merasakan kalau perutnya sakit lagi. Dia mengira kalau itu terjadi karena dia terlalu banyak minum kopi. Lalu tiba-tiba, Jiwon mendengar suara keras dari dalam kamar, membuat Jiwon panik dan segera memanggil Yuran. "Kak, apa yang terjadi? Cepat buka pintunya!" teriak Jiwon dengan panik. Lalu polisi berusaha mendobrak pintunya. Dan terlihat Yuran tergeletak tak sadarkan diri. Melihat itu, Jiwon pun sangat panik dan segera menghampiri Yuran sambil berteriak memanggil namanya. Di rumah sakit, dokter yang memeriksa Yuran memberikan hasil pemeriksaannya yang menyatakan kalau Yuran terkena sel kanker perut. Mendengar itu, Jiwon dan Yuran pun sangat kaget. Namun dokter menjelaskan kalau kankernya baru stadium 1 dan ukurannya masih sangat kecil, sehingga bisa dilakukan pengangkatan dengan melakukan endoskopi, dan itu bisa sembuh total jika dilakukan tindakan secepatnya. Di luar kamar Yuran di rumah sakit, Jiwon berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Kenapa semuanya jadi begini? Kalau aku tidak menghancurkan meja rias itu, Kak Yuran pasti akan mati. Aku pikir Sumin yang akan menggantikan nasibku. Jangan-jangan, karena aku ikut campur dalam hidup Kak Yuran, maka nasibku berpindah padanya. Aku harus bertanggung jawab agar Kak Yuran bisa hidup. Gumam Jiwon. Jiwon pun berpikir bagaimana caranya agar nasib buruknya di masa lalu bisa berpindah kepada Sumin. Selingkuhan? Itulah ide yang muncul di pikiran Kang Jiwon. Dia harus menjadi selingkuhan Minhwan agar nasib buruknya berpindah kepada Sumin.